Miracle. Pernahkah Anda menatap hamparan bintang di malam hari dan merasa ada sebuah tatanan agung di baliknya? Atau mengamati ritme pasang surut lautan dan menyadari adanya sebuah hukum universal yang bekerja tanpa henti? Sejak zaman kuno, para pencari kebenaran percaya bahwa di balik tirai eksistensi yang kita lihat, tersembunyi serangkaian kunci 7 prinsip esensial yang mengatur segala sesuatu. Dari pergerakan galaksi hingga denyut pikiran di dalam benak kita, pengetahuan ini yang sering disebut terlarang bukanlah sihir atau takhayul. Ia adalah sebuah peta kosmik, sebuah manual operasi alam semesta yang diwariskan oleh seorang guru legendaris, Hermes Trismegistus, Sang Tiga Kali Agung. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan membuka kembali peti kebijaksanaan kuno ini. Kita akan mengupas satu persatu dari 7 kunci hermetik ini, mulai dari prinsip bahwa alam semesta adalah mental, hingga bagaimana setiap sebab memiliki akibatnya. Bersiaplah, karena sekali Anda memahami cara kerja kunci-kunci ini, cara Anda memandang realitas tidak akan pernah sama lagi. Salam damai seluruh semesta. Selamat datang kembali di Sense of Miracle, wadah bagi jiwa-jiwa yang haus akan pengetahuan dan keajaiban tersembunyi. Bagi Anda, para penjelajah kesadaran yang baru pertama kali berlabuh di sini, saya persilakan Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pengingat. Mari kita bersama-sama menyingkap misteri yang telah lama terkunci. Untuk memahami kunci-kunci ini, kita harus kembali ke akarnya. Jauh di masa lalu, di tanah Mesir yang subur, hiduplah sosok dewa kebijaksanaan bernama Thoth. Ia adalah sang juru tulis ilahi, penguasa pengetahuan, sihir, dan ilmu alam. Ketika bangsa Yunani kuno tiba di Mesir, mereka melihat kesamaan antara Thoth dengan dewa mereka, Hermes, sang utusan para dewa. Melalui proses yang disebut interpretatio graeca, kedua figur ini menyatu, melahirkan sosok legendaris, Hermes Trismegistus. Gelar Trismegistus atau 3 Kali Agung diberikan karena ia diyakini menguasai 3 ranah kebijaksanaan: filsafat, teologi, dan ilmu alam. Ajarannya yang dikenal sebagai Hermetisme dituangkan dalam serangkaian teks suci yang dikenal sebagai Corpus Hermeticum yang disusun antara abad pertama hingga ketiga Masehi. Teks-teks ini berisi dialog mistis antara sang guru dengan murid-muridnya, membuka wawasan tentang pikiran, jiwa, dan struktur kosmos. Selama berabad-abad, ajaran ini nyaris lenyap dari dunia barat. Namun, pada abad ke-15, di puncak era Renaissance, sebuah naskah Corpus Hermeticum ditemukan kembali dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin atas perintah Cosimo de' Medici, seorang pemimpin Florence yang visioner. Terjemahan ini mengguncang dunia intelektual Eropa. Para filsuf seperti Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, hingga Giordano Bruno melihat Hermetisme sebagai prisca teologi kuno yang menjadi sumber dari semua filsafat dan agama besar dunia. Namun, karena ajarannya yang mendalam dan menantang dogma saat itu, Hermetisme sering dianggap berbahaya. Ajarannya bersifat esoteris, hanya dibagikan dalam lingkaran, dalam atau kepada murid terpilih yang dianggap siap secara intelektual dan spiritual. Itulah mengapa ia dijuluki sebagai pengetahuan terlarang. Dan kini, kita akan membuka pengetahuan itu. Mari kita selami bersama 7 prinsip universal yang menjadi jantung dari ajaran hermetik. Kunci pertama hingga second cut, concita tamaliae, prinsip mentalisme. Aksioma sucinya berbunyi, the all is mind, the universe is mental. Sang segalanya adalah pikiran, alam semesta bersifat mental. Prinsip ini adalah fondasi dari semua yang lain. Ia menyatakan bahwa realitas yang kita alami
dengan segala materi dan energinya, pada hakikatnya adalah sebuah proyeksi dari pikiran agung yang tak terbatas. Bayangkan seorang seniman agung yang membayangkan sebuah patung angsa di dalam benaknya. Ia merasakan setiap detailnya. Lalu dengan kehendak dan fokus, ia menuangkan citra mental itu ke atas tanah liat, yang kemudian membentuk dirinya sesuai dengan bayangan sang seniman. Begitulah alam semesta kita bekerja. Ia adalah manifestasi dari sebuah kesadaran kosmik. Dalam hidup kita, ini berarti pikiran kita bukanlah sekadar produk acak dari otak. Pikiran kita adalah bagian dari proses penciptaan. Keyakinan, fokus, dan persepsi kita secara aktif membentuk realitas yang kita alami. Ini adalah dasar dari konsep modern seperti neuroplastisitas dan cognitive reframing, di mana mengubah pola pikir dapat secara harfiah mengubah struktur otak dan cara kita merespons dunia. Kunci kedua, prinsip korespondensi. Prinsip ini diabadikan dalam frasa legendaris, as above, so below, as below, so above. Seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di bawah, begitu pula di atas. Ini menegaskan bahwa ada keselarasan dan pola yang berulang di semua tingkatan realitas. Pola pergerakan planet di tata surya, makrokosmos, tercermin dalam struktur atom, mikrokosmos. Aliran kabut di puncak gunung yang bergerak mengikuti angin mencerminkan bagaimana kabut kebingungan dalam batin kita dapat ditenangkan oleh angin niat dan kesadaran. Memahami prinsip ini memberi kita kemampuan luar biasa. Dengan mempelajari diri kita sendiri, kita dapat memahami alam semesta. Dan dengan mengamati alam, kita dapat menemukan solusi untuk masalah batin kita. Sains modern melihat gema prinsip ini dalam geometri fraktal, di mana pola yang sama terulang dalam skala yang berbeda-beda, dari garis pantai hingga percabangan pembuluh darah kita. Kunci ketiga, prinsip getaran vibrasi. Aksiomanya menyatakan nothing rests, everything moves, everything vibrates. Tidak ada yang diam, segalanya bergerak, segalanya bergetar. Hermetisme mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta, dari yang paling padat hingga yang paling halus, berada dalam kondisi getaran konstan pada frekuensi yang berbeda. Batu yang tampak diam sesungguhnya bergetar pada frekuensi yang sangat rendah, sementara cahaya bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Perbedaan antar manifestasi materi, pikiran, emosi, roh hanyalah perbedaan tingkat getarannya. Bayangkan Anda berada di tengah hutan, memejamkan mata, dan merasakan simfoni alam desir daun, kicau burung, gemericik air. Jika Anda menyelaraskan napas dengan ritme itu, Anda akan merasakan tubuh Anda beresonansi dengan frekuensi alam. Teori medan kuantum dalam fisika modern menggemakan hal ini, menyatakan bahwa realitas pada dasarnya adalah interaksi antara berbagai medan energi yang bergetar. Kunci keempat, prinsip polaritas. Prinsip ini berbunyi, everything is dual, everything has poles, everything has its pair of opposites. Segalanya bersifat ganda, segalanya memiliki kutub, segalanya memiliki pasangan yang berlawanan. Panas dan dingin, terang dan gelap, cinta dan benci tampak sebagai hal yang berlawanan. Namun sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Hanya berbeda dalam derajatnya. Siang yang terik di gurun tidak akan bermakna tanpa kesejukan malamnya. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa kita dapat mengubah satu kondisi mental ke kondisi lainnya dengan bergerak di sepanjang spektrum yang sama. Kita bisa mengubah ketakutan menjadi keberanian, bukan dengan meniadakan energi takut, tetapi dengan menaikkan getarannya di sepanjang kutub yang sama. Ini adalah seni transmutasi mental. Kunci kelima, prinsip ritme. Aksiomanya,
Everything flows out and in. Everything has its tides. All things rise and fall. Segalanya mengalir, keluar dan masuk. Segalanya memiliki pasang surutnya. Semua hal naik dan turun. Prinsip ini menjelaskan bahwa ada gerakan terukur seperti ayunan bandul dalam segala hal. Ada siklus kehidupan dan kematian, keberhasilan dan kegagalan, kebahagiaan dan kesedihan. Seorang petani bijak memahami ini. Setelah panen melimpah, akan ada musim tanam yang sulit, tetapi setelah itu, masa subur akan kembali. Memahami ritme berarti kita tidak akan terlalu terbuai saat berada di puncak, dan tidak akan putus asa saat berada di lembah. Kita belajar berselancar di atas gelombang kehidupan, bukan melawannya. Kunci keenam, prinsip sebab dan akibat. Prinsip ini tegas. Every cause has its effect. Every effect has its cause. Setiap sebab memiliki akibatnya. Setiap akibat memiliki sebabnya. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kebetulan hanyalah istilah bagi sebuah hukum yang belum kita kenali. Setiap pikiran, perkataan, dan tindakan kita adalah sebuah benih yang akan menghasilkan buahnya sendiri. Seorang pelaut yang dengan cermat memilih lokasi dan waktu menebar jala akan menentukan hasil tangkapannya. Demikian pula, satu kata baik yang kita ucapkan hari ini bisa menumbuhkan persahabatan seumur hidup. Prinsip ini adalah inti dari tanggung jawab pribadi. Ia memberdayakan kita, karena jika kita adalah penyebab dari kondisi kita saat ini, maka kita juga memiliki kekuatan untuk menciptakan akibat yang berbeda di masa depan. Kunci ketujuh, prinsip gender. Aksiomanya. Gender is in everything. Everything has its masculine and feminine principles. Gender ada dalam segalanya. Segalanya memiliki prinsip maskulin dan femininnya. Gender di sini tidak merujuk pada jenis kelamin fisik, melainkan pada dua energi fundamental yang ada dalam segala ciptaan. Energi maskulin adalah energi yang aktif, memberi, mengarahkan, dan tegas seperti matahari. Energi feminin adalah energi yang reseptif, menerima, merawat, dan intuitif seperti tanah yang subur atau embun pagi. Keduanya diperlukan untuk penciptaan. Sebuah ide maskulin tidak akan terwujud tanpa tindakan dan perawatan feminin. Seorang pemimpin yang bijak harus menyeimbangkan ketegasan maskulin dengan empati feminin. Mencapai harmoni antara kedua energi ini di dalam diri adalah kunci menuju kehidupan yang utuh dan kreatif. Ketujuh kunci kuno ini bukanlah sekadar peninggalan mistis. Mereka adalah kerangka kerja yang sangat relevan untuk menavigasi tantangan modern. Dalam sebuah kisah nyata, seorang eksekutif teknologi bernama Maya merasa hampa di tengah kesuksesan materialnya. Setelah mempelajari prinsip korespondensi, ia menyadari bahwa kekacauan di lingkungan kerjanya adalah cerminan dari kekacauan di dalam pikirannya. Dengan menerapkan meditasi dan jurnal reflektif setiap hari, ia berhasil menyelaraskan ritme batinnya yang secara dramatis mengurangi stres dan justru meningkatkan produktivitasnya. Kini kita melihat jejak hermetisme di mana-mana. Praktik mindfulness selaras dengan prinsip ritme dan polaritas, mengajarkan kita untuk menerima pasang surut emosi. Psikologi analitik Carl Jung menggunakan prinsip korespondensi untuk menafsirkan simbol-simbol alam bawah sadar. Bahkan teknologi biofeedback modern menggunakan prinsip getaran dan mentalisme untuk melatih frekuensi otak. Merenungkan ini, kita mulai melihat bahwa di balik setiap tantangan dalam hidup kita tersimpan sebuah pesan. Dengan prinsip mentalisme, kita bisa mengubah persepsi negatif menjadi peluang.
Melalui prinsip ritme, kita belajar menerima pasang surut kehidupan sebagai bagian dari pertumbuhan. Kita telah menyusuri jejak pengetahuan yang agung ini. Dari lorong-lorong waktu Mesir kuno hingga aplikasi di era digital. 7 kunci hermetik ini bukanlah rahasia yang harus ditakuti, melainkan kompas batin yang menunggu untuk digunakan. Menggali pengetahuan ini bukanlah untuk memuaskan rasa ingin tahu semata, tetapi sebuah panggilan untuk membangkitkan potensi tertinggi dalam diri kita. Saat kita mulai menerapkan kunci-kunci ini, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi sang alkemis yang mampu mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan. Jika Anda merasakan getaran kebenaran dalam kata-kata ini, jika ada sesuatu dalam diri Anda yang terpanggil, maka ini adalah awal dari perjalanan Anda. Pelajari lebih dalam, renungkan, dan yang terpenting, praktikkan dalam hidup Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga kunci-kunci ini membuka pintu-pintu baru dalam kesadaran Anda. Tetaplah bertanya, tetaplah mencari, karena keajaiban selalu menanti untuk ditemukan. Salam damai seluruh semesta. Rahayu.